Assalamualaikum teman-teman, lagi bersama aku Nur Rosdiana. Apa kabar nih semuanya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya. Amin. Di video kali ini aku mau bahas tentang teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, aku bakal bahas teori informasi asimetris. Teori informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya informasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Lalu informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan dengan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor ataupun kreditor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan juga akan terjadi asimetris informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat oleh perusahaan. Sehingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya juga, apabila pihak eksternal perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independent asimetri. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait perusahaannya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui proyek perusahaan di masa yang akan datang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Lalu materi kedua ada teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi bakat yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, bekerja, investor, memilih tanah, ataupun perilaku dalam sebuah informasi ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga ataupun pendapatan. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk barang ataupun jasa. Yang pertama ada itu interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro interaksi di pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual ataupun produsen dan pembeli atau konsumen di pasar.
Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi ini yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Yang kedua itu ada tingkah laku pelaku ekonomi atau penjual dan pembeli. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan produsen adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku produsen maupun konsumen. Yang pertama itu ada produsen dan konsumen harus melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Yang kedua, aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga itu ada konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal, begitu juga dengan produksi menginginkan keuntungan yang maksimal juga. Yang ketiga itu ada interaksi dalam pasaran faktor. Pasar-pasar faktor yang menjadi fokus kajian dalam ekonomi makro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran yang selanjutnya. Oke, semua materi hari ini di video ini udah kita bahas mulai dari teori informasi asimetris maupun teori ekonomis mikro. Semoga teman-teman mengerti dan ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.